Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Kurota ini dengan NIM 430402300098. Nah, di video ini aku akan mereview terkait dengan sebuah buku yang relevan banget nih buat mahasiswa psikologi, bimbingan konseling maupun dari studi keislaman. Nah, judul bukunya adalah Psikoterapi dan Konseling Islam. Teman-teman, buku ini menarik nih karena mencoba untuk menjembatani antara ilmu psikologi modern dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks konseling dan psikoterapi. Nah, sebelum kita masuk ke isinya, aku akan jelasin dulu terkait dengan identitas dari buku ini. Yang pertama tentunya judul, yakni Psikoterapi dan Konseling Islam, seperti yang sudah aku sampaikan tadi ya. Untuk penulis, yakni Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Nah, penerbit sendiri dari Yayasan Haji Kartini Kudus yang diterbitkan pada tahun 2024 dan merupakan cetakan yang pertama. Nah, buku ini sendiri disusun berdasarkan kurikulum revisi pada tahun 2023 di lingkungan UIN Salatiga. Jadi secara akademik memang isinya itu diarahkan untuk kebutuhan dari mahasiswa. Nah, secara garis besar buku ini tuh membahas terkait dengan konsep konseling dan juga psikoterapi Islam secara sistematis. Dimulai dari pengertian dasar, kemudian tujuan, fungsi, prinsip, sampai dengan metode dan juga penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, yang menarik, penulis tidak hanya membahas terkait dengan teori saja, tetapi juga mengaitkannya langsung dengan apa yang ada di Al-Quran dan juga Sunnah sebagai landasan yang utama. Nah, di dalamnya juga dijelaskan perbedaan dan juga persamaan antara konseling dan psikoterapi, baik dalam perspektif umum maupun Islam. Nah, buku ini itu juga membahas hakikat dari manusia dalam pandangan Islam, konsep sehat dan sakit, serta kebutuhan manusia terhadap terapi dari sisi mental, spiritual, dan juga sosial. Nah, salah satu kekuatan utama buku ini adalah pendekatannya yang integratif, di mana psikoterapi itu tidak hanya dipahami sebagai penyembuhan gangguan mental, tapi juga sebagai proses pensucian jiwa, penguatan iman, dan juga pembentukan akhlak. Nah, di sini penulis juga menjelaskan terkait dengan bentuk-bentuk psikoterapi Islam, seperti yang pertama yakni tilawah Al-Quran, kemudian ada tazkiyatun nafs, lalu ada juga doa dan zikir, kemudian ada juga yang sering kita dengar ada ruqyah, kemudian pembinaan akhlak. Lalu selain itu juga buku ini juga mengaitkan psikoterapi Islam dengan ilmu kesehatan lainnya seperti psikologi, konseling, dan psikiatri, sehingga pembaca bisa melihat hubungan antar disiplin ilmu secara utuh. Nah, dari segi bahasa sendiri, buku ini itu menggunakan bahasa akademik, tapi masih cukup mudah untuk dipahami oleh para mahasiswa. Struktur dari babnya rapi dan juga runtut sehingga cocok nih untuk dibaca secara bertahap, terutama untuk pemula yang baru mengenal terkait dengan psikoterapi Islam. Walaupun ada beberapa bagian yang cukup padat secara teori, namun secara umum isi dari buku ini tetap relevan dan juga kontekstual dengan permasalahan kesehatan mental yang ada pada saat ini. Nah, buku ini direkomendasikan banget nih buat teman-teman yang mahasiswa psikologi, terutama dari prodi psikologi Islam, kemudian dari mahasiswa bimbingan dan konseling, lalu mahasiswa dengan studi terkait keislaman, lalu praktisi konseling berbasis nilai keislaman juga masuk nih. Nah, buku ini sendiri bisa dijadikan sebagai referensi utama ataupun referensi pendukung dalam perkuliahan. Nah, sumber rujukan penulisan makalah dan tugas akademik juga landasan awal untuk memahami praktik psikoterapi Islam. Jadi secara keseluruhan buku psikoterapi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan bagaimana sih proses untuk penyembuhan jiwa dalam perspektif Islam. Nah, buku ini itu menegaskan bahwa kesehatan mental sendiri itu tidak bisa dilepaskan dari dimensi spiritual. Karena itu, buku ini layak untuk dijadikan salah satu sumber referensi akademik, khususnya dalam kajian psikoterapi berbasis nilai keislaman. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga review ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.